tahun 2015. Ada lembah air mata mungkin di dalam kehidupan kami, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Karena Engkaulah Allah kami yang hidup, Gembala kami yang baik, yang selalu menuntun kami kepada air yang tenang, rumput yang hijau. Gada dan tongkat-Mu itulah yang selalu menjagai kami ketika kami berada di dalam lembah kekelaman, di dalam bayang-bayang maut. Tuhanlah yang selalu mendampingi kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang manis, untuk kasih-Mu yang indah yang kami alami selama 2015 ini. Dan memasuki tahun 2016 ini kami percaya bahwa kami juga tidak perlu khawatir karena Tuhan selalu beserta dengan kami. Karena itu Tuhan, firman-Mu yang akan kami dengar pada hari ini boleh membawa iman kami semakin besar, semakin mendalam kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, karena itu kami siapkan hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Haleluya. Saudara-saudara, memasuki tahun 2016 ini ada beberapa hal yang penting yang juga perlu kita ketahui untuk mempersiapkan kita memasuki tahun 2016 ini. Siapa yang di sini pernah dengar kata MEA? Ya, atau tahu apa itu MEA? Coba saya mau tahu dulu, siapa yang tahu atau pernah dengar kata MEA? Wah, nggak terlalu banyak ya. Apa sih MEA itu? Bukan meong, bukan. MEA. MEA itu singkatan, saudara. Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ya. Nah, Masyarakat Ekonomi ASEAN ini dia punya tujuan. Ya, sebetulnya dari tahun 2003 itu sudah mulai dicanangkan itu ya, sudah mulai digagas Masyarakat Ekonomi ASEAN yang terdiri dari 10 negara ASEAN ya. Dan gagasannya adalah menciptakan pasar bebas untuk ASEAN ya. Nah, di dalam gagasannya itu maka ada 5 hal ya, ada 5 hal yang secara ringkas ya, 5 hal terlaksananya MEA itu yaitu arus bebas. Ya, arus bebas apa? Yang pertama arus bebas untuk barang. Jadi barang itu di negara-negara ASEAN ini bebas apa itu? Bebas pergi kemana aja saudara ya. Ya, lintas batas. Jadi bisa-bisa nanti Indonesia ini kebanjiran barang apa ini? Singapura misalkan ya. Meskipun sebetulnya barang yang di Singapura itu yang harganya mahal dibikinnya di mana? Di Indonesia juga saudara. Jadi mundar-mandir aja itu barang, ya kan? Ya, baju dan sebagainya itu dibuat di Indonesia saudara. Ya, arus barang, arus bebas barang, arus bebas jasa. Ya, jadi jasa itu enggak ada apa? Bebas saja di dalam 10 negara ASEAN itu. Arus bebas tenaga kerja terampil. Jadi tenaga kerja terampil itu bisa bebas masuk Indonesia dan kita bisa kirim tenaga kerja terampil kita ke luar negeri, ke 10 negara ASEAN yang lain. Ya, arus bebas modal dan arus bebas investasi. Ya, jadi kita bisa investasi di luar negeri, orang Singapura, orang Thailand, mungkin orang Vietnam bisa investasi di Indonesia dan bebas. Ya, nah. Jadi saudara-saudara, ini sebetulnya satu kesempatan buat Indonesia ya untuk tenaga kerja yang besar, yang banyak itu bisa berkarya. Tetapi juga bisa jadi bencana kalau kitanya enggak siap. Nah, ini makanya saya tanya, siapa yang tahu? Ternyata hanya sedikit yang tahu. Berarti apa? Ada kemungkinan kita ini enggak pernah dengar dan tidak pernah siap menghadapi pasar bebas ASEAN itu saudara. Kenapa demikian? Karena
Ya, andai kata bayangkan begini, kalau barang-barang luar negeri itu, barang dari negara-negara ASEAN itu lebih bagus mutunya dan lebih murah harganya, ini pengusaha Indonesia kebanting, gitu ya. Produk-produk dalam negeri habis, saudara. Ya, artinya nggak ada yang mau beli karena kualitasnya jelek. Ya, barang dari luar tahan 10 tahun tahan. Kita 1 tahun aja udah rusak, udah jebol sudah. Siapa yang mau beli barang yang 1 tahun hanya 1 tahun bertahan dibandingkan bisa tahan 10 tahun. Pasti orang cari yang baru, kualitas, saudara. Ya. Dan hal ini mengkhawatirkan pengusaha-pengusaha Indonesia, pengusaha-pengusaha kita sudah. Wah, takut mereka nanti barangnya nggak laku. Ya, kalau nggak laku, wah bangkrut. Ya, banyak kekhawatiran terjadi, saudara. Ya, tenaga kerja juga kalau tenaga kerja kita nggak terampil, wah kelibas, saudara. Ya, orang sekarang ini di Filipina nih, ini kan MEA ini kan berlaku dipencet knopnya itu berlaku 31 Desember 2015, beberapa hari yang lalu. Jadi sekarang ini tanggal hari ini kita ini udah dalam pasar bebas itu, ya. Dan hari ini diketahui bahwa ada 1.000 tenaga supir di Filipina yang lagi belajar bahasa Indonesia. Mereka itu sedang belajar bahasa Indonesia, nanti mereka akan kerja di Indonesia, masuk di Indonesia, ya. Nah, pasti mereka bisa bahasa Inggris. Nah, kalau bisa bahasa Inggris, ya, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Indonesia, ya. Jadi supir taksi yang model apa, Saudara? Ya, pasti supir taksi yang dicari untuk bawa yang big bird, ya. Mungkin yang taksi-taksi yang mahal, ya, bayarnya mahal, ya. Lalu tenaga kerja kita yang nggak terampil, nggak bisa bahasa Inggris, ya, nggak mau meningkatkan diri, gimana, Saudara? Khawatir. Wah, nanti saya kehilangan pekerjaan, bagaimana, ya? Ada pembisnis di Thailand itu sedang belajar Basa Jawa. Lagi belajar bahasa Jawa ini, ya. Nanti kalau mereka masuk sampai di desa-desa orang Jawa, bawa bisnisnya, lalu bagaimana kita, saudara? Jadi banyak yang khawatir ini, ya. Bukan hanya itu, saudara, ini kan pasar arus bebas tenaga kerja, termasuk dokter, saudara. Ya. Jadi saya punya grup WA dokter, teman-teman angkatan, mereka mulai cemas juga. Waduh, ini kalau ada dokter, mereka masuk sebagai dokter keluarga, lebih dipercaya. Ya, buktinya apa, saudara? Ada banyak orang kita ya nggak semua sih, nggak selalu, tetapi kadang-kadang ada dokter-dokter kita yang asal-asal aja lalu salah diagnosa gitu, ya. Mestinya nggak usah dioperasi jadi mesti dioperasi, sudah, ya. Lalu banyak orang pergi ke Penang, Kuala Lumpur dan ya sekali diagnosa betul ternyata lebih tepat gitu kan. Nah, kalau mereka yang masuk ke Indonesia, lalu kita dokter-dokter di Indonesia nggak meningkatkan keterampilan kita, nggak tepat diagnosa, ya mungkin akan kehilangan dapurnya nggak berasap lagi, sudah, gitu kan. Jadi banyak yang khawatir juga, saudara. Ya. Jadi saudara-saudara, kekhawatiran itu muncul, ya, dan itulah yang sebetulnya terjadi sejak lama, ya, bukan hanya kali ini aja. Kekhawatiran itu kan muncul sejak zaman, ya, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka kekhawatiran itu mulai muncul, ya. Kekhawatiran yang bisa memicu sudah? Ini kesehatan kita juga, ya. Kalau kita khawatir terus, ya itu yang mengganggu kesehatan kita juga, ya. Jadi banyak orang khawatir, para pengusaha, para karyawan khawatir, sudah, ya. Ya, apalagi itu kalau yang males-males, ya, meningkatkan keterampilannya males, etos kerjanya nggak bagus, ya. Bos lihat, ya ini kerjanya molor melulu,
baru masuk kerja udah baca koran, ya. Baru pulang kerja maunya duluan. Masuk kerja terlambat, pulang duluan. Etos kerjanya nggak bagus, saudara, ya kan? Lalu ada karyawan dari negara lain, ya ini kan arus bebas tenaga kerja, ya bos akan lebih pilih orang yang mau kerja. Kalau perlu gua kerja nggak kerja lembur, nggak usah dibayar, nggak apa-apa, aku mau asal saya bisa kerja. Nah itu pasti yang lebih banyak dicari, saudara, ya. Ya, banyak orang jadi khawatir, saudara, ya. Termasuk juga para politikus, ya, anggota legislatif, pejabat negara, ya, pengusaha-pengusaha, ya, khawatir karena apa, saudara? Ini bukan MEA aja yang baru ini, KPK-nya juga baru, gitu kan, ya. Dan saya berharap sih KPK yang kali ini lebih galak sedikit, gitu, biar banyak yang dibuktikan, ya, bahwa mereka itu ya nggak baik, korupsi dan sebagainya, supaya negara kita itu menjadi lebih bagus, menjadi lebih baik, saudara, ya. Nah, jadi saudara, kekhawatiran itu merupakan hal yang telah terjadi sejak dahulu, ya. Karena itu saudara-saudara, hal ini diungkapkan, kekhawatiran ini diungkapkan oleh Matius 6 ayat 25 sampai 34, diungkapkan oleh Tuhan Yesus ketika ia mengajar para murid-muridnya. Oke, jadi kita mau baca, saudara-saudara, Matius 6 ayatnya yang ke-25, mulai ayat 25. Matius 6 ayat 25. Saya baca ayat 25, saudara baca ayat 26 dan seterusnya, ya. Oke. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Nah, saudara, kekhawatiran yang diungkapkan dalam Matius 6 ini adalah kekhawatiran akan kebutuhan manusia, ya, kebutuhan pokok manusia, kebutuhan primer manusia, yaitu makanan dan pakaian, ya. Tetapi saya kira kebutuhan primer, kebutuhan pokok manusia itu sekarang bukan hanya pakaian dan makanan, ya. Kedudukan juga bisa jadi, ya. Pekerjaan, ya, itu jadi kebutuhan, ya. Nah, saudara-saudara, Yesus sampai-sampai memakai burung-burung di udara untuk menjelaskan maksud, ya, dari jangan khawatir itu. Burung-burung tidak pernah takut, tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak pernah mengumpulkan di dalam lumbung.
Tetapi Bapa yang di sorga itu memelihara burung-burung itu, ya, memberi makan burung-burung itu. Dan saya kira begini, saudara, burung yang dalam strata, ya, kalau dibikin strata makhluk hidup, burung itu jauh di bawah kita, saudara, betul nggak? Ya, di bawah kita. Mungkin yang dekat sama kita stratanya mungkin orang hutan kali ya. Tapi ya, burung itu jauh di bawah kita, saudara. Ya, yang jauh di bawah kita pun Allah pelihara, apalagi kita manusia. Coba lihat di dalam ayat 26, ya, ayat 26. Apa yang dikatakan di situ? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, jauh ya dari burung-burung itu, stratanya lebih tinggi kan? Atau mau disamain dengan burung? Enggak ya? Ya, burung saja dipelihara oleh Bapa, apalagi kita, saudara. Ya, Tuhan yang menciptakan kita, Dia sanggup memelihara kita. Amin. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, Yesus juga membandingkan pakaian kita dengan bunga bakung yang di ladang, yang diberi warna alamiah yang lebih bagus warnanya. Dari siapa, saudara? Dikatakan dari kemegahan Raja Salomo. Ya, Raja Salomo itu raja yang luar biasa. Mau pakaian apa saja dia bisa dapatkan, saudara. Dan kemungkinan besar, ya mungkin sutra itu enggak tahu apa sudah ditemukan enggak itu, ya. Tapi kalau sudah ditemukan pasti dia bisa pakai kain sutra itu, sudah. Tetapi dikatakan bunga bakung di ladang mempunyai warna yang lebih bagus daripada pakaian Salomo itu, sudah. Ya. Nah, jadi saudara, kalau kita melihat bahwa Allah itu memelihara ciptaannya itu dengan luar biasa, ya. Jadi apa sih yang membuat khawatir? Apa sih yang menyebabkan kita khawatir itu? Ya. Nah, saya melihat saudara-saudara di dalam Matius 6 ini ternyata ada dua hal yang membuat orang menjadi khawatir. Ya. Ada dua hal yang membuat orang menjadi khawatir. Yang pertama, mari coba kita lihat ayatnya yang ke-30. Jadi, ya, ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi yang pertama, saudara-saudara, yang membuat orang menjadi khawatir adalah kurang apa, saudara? Kurang percaya. Kurang percaya kepada siapa? Kurang percaya kepada Allah yang menciptakan kita. Kurang percaya kepada Allah yang punya kuasa menciptakan dunia ini, ya. Kurang percaya akan pemeliharaan Allah. Saudara berpikir, masa iya saya Tuhan pelihara saya, ini saya lagi kepepet nih, ya. Lagi kepepet. Lagi kepepet ini, ya. Nggak ada uang lagi ini. Kok Tuhan nggak tolong-tolong? Wah, lalu lagi pas keadaan begitu, saudara, ini mulai khawatir, ya. Mulai khawatir, saudara, ya. Benar nggak ada Tuhan, ya? Benar nggak ya Tuhan bisa tolong saya, ya? Benar nggak Allah memelihara saya, ya? Ya, kita jadi kurang percaya, saudara. Ya. Hati-hati kalau kita udah mulai kurang percaya, saudara. Ya, mulai timbul keraguan di dalam hati kita. Ya, ragu-ragu lagi. Waduh, ini benar nggak ini Tuhan ini? Hati-hati, saudara. Karena apa? Karena sebetulnya ketika kita mulai kurang percaya kepada Tuhan, mulai ragu-ragu, kita ini sedang meremehkan Tuhan. Kita sedang mengecilkan kuasa Tuhan. Kita tidak lagi mempercayainya, ya, dan bahkan melecehkan Tuhan. Wah, ini hal yang serius, sudah. Siapa yang berani melecehkan Tuhan? Tetapi sebetulnya ketika kita mulai ragu-ragu dan menjadi kurang percaya, nah ini sudah kita sedang meremehkan Tuhan. Ya. Orang yang kurang percaya pasti jadi khawatir, saudara. Ya. Padahal saudara-saudara, apa sih khawatir itu? Khawatir itu kan perasaan takut, perasaan cemas,
ya, perasaan gelisah akan sesuatu yang belum tentu terjadi. Itu khawatir itu, belum tentu terjadi, udah rasanya cemas ya, gelisah dan sebagainya. Kalau udah terjadi lalu kita cemas ya wajar saudara, kita jadi takut kan ya. Misal waktu kerusuhan, wah udah terjadi kerusuhan, ya kita jadi takut saudara, gitu kan ya. Nah, tapi ini belum tentu terjadi, udah apa saudara? Lebay. Nah itu ya, mungkin cocok itu kata itu ya, lebay gitu kan ya. Ada orang yang karena kurang percaya lalu mencari apa saudara? Ilah lain. Mencari Allah lain yang dia pikir bisa memelihara hidupnya. Pergi ke tempat-tempat yang keramat ya. Di Keramat Sentiong, Keramat Jati, Keramat Tunggak, keramat macam-macam ya. Ya. Pergi ke orang pintar. Pintar apa sudah? Pintar nipu. Gitu kan orang-orang itu kan pintar nipu aja saudara gitu kan. Ya, kita ini kan hanya dibohongin aja. Minta perlindungan ya, pada katanya orang sakti dikasih keris lah, kasih tulisan-tulisan apa lagi ya, kantong kuning dan sebagainya ya, supaya ini perlindungan ya, supaya nanti orang kalau lihat kamu, orang tuh berasa kasihan sama kamu, lalu kasih duit sama kamu. Ya, enak betul ya. Ya, cari perlindungan lain karena dia kurang percaya kepada Allah. Khawatir akan hidupnya, dia cari ilah lain. Padahal setelah dia dapat itu, dia jadi lebih khawatir. Kenapa jadi lebih khawatir? Wah ini kalau sesajennya telat dikasih repot ini, gitu kan? Ya. Wah kalau sesajennya kurang mestinya ada kembang 7 rupa, waduh kurang 1 rupa ini, repot. Ya kan? Malah lebih khawatir saudara, gitu kan? Ya. Waduh ini kalau saya nggak lengkapi ini jadi tumbal ini anak saya ini. Wah tambah khawatir saudara. Gitu kan. Ya karena cari pertolongan pada ilah lain. Dia kurang percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudara hal yang pertama ya yang menyebabkan kekhawatiran itu adalah kurang percaya. Ya, kita itu kurang percaya pada Tuhan. Kurang percaya pada Allah yang bisa memelihara kita, makanya timbul kekhawatiran. Ya. Lalu hal kedua yang menyebabkan kita khawatir, kalau kita lihat ayat 25 ya, ayat 25 itu kata pertama dari ayat 25 itu bilang apa saudara? Karena itu. Ya. Nah biasanya kata karena itu ada hubungannya dengan kalimat di atasnya. Betul ya? Contohnya begini. Saya lapar, karena itu saya pergi ke restoran. Begitu kan? Ya. Ini juga begini saudara, ya. Di dalam ayat dulu, karena itu aku berkata kepadamu, itu sebetulnya ingin ada sambungannya itu dari ayat 24. Apa yang dikatakan di situ? Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, jadi saudara-saudara, hal kedua yang membuat kekhawatiran ternyata adalah karena kita mengabdi kepada Mamon. Ya, mungkin begini saudara, saya ini nggak mengabdi kepada Mamon, saya kan orang Kristen. Ya kan, saya rajin ke gereja. Mungkin saudara berlaku seperti itu. Memang saudara Kristen, saudara setia ke gereja. Tetapi ngapain di gereja? Duduk dengar firman atau lagi dengar firman, ini udah pikirannya duit melulu nih. Gitu kan? Ya. Wah ini kelamaan nih khotbah ini. Ya. Ini saya mestinya ketemu klien nih, wah enggak cuan nih mas di gereja. Wah udah pikirannya duit melulu saudara. Ya, prioritas dalam hidupnya adalah uang, harta. Ya, ini bikin khawatir. Kenapa saudara? Ya kalau setiap hari dia
kumpulkan harta, bagaimana caranya menghasilkan harta, pikirannya hanya pokoknya aku menjadi lebih kaya, ya. Itu nanti akan sesuai dengan ayat 21. Di situ dibilang apa? Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Itu saudara. Ya. Jadi saya teringat saudara-saudara, itu film atau komik Donald Bebek. Nah, sudah pernah baca nggak itu Donald Bebek waktu kecil? Ya. Lalu dia punya paman. Siapa nama pamannya? Oh, tahu ya. Rupanya sudah baca juga ya, Paman Gober. Paman Gober itu kaya, duitnya banyak. Tetapi saudara-saudara, kalau sudah baca itu, dia kehilangan satu keping aja, satu keping duit itu, wah udah khawatir dia, udah setengah mati, dia cari kemana-mana itu. Ya, itu Paman Gober itu tuannya itu Mamon itu. Ya, jadi kalau kita itu tuan kita Mamon, pikiran kita ini hanya duit, harta melulu, itu saudara jadi siapa? Paman Gober. Nah, coba lihat sebelah kanan kirinya ada Paman Gober enggak di sini? Ya, saudara, jangan mau ya dibilang ada Paman Gober. Ya, itulah yang membikin saudara. Kenapa? Karena begitu banyak hartanya sampai dia khawatir, wah, ini harta saya aman enggak ya? Jangan-jangan dibawa lari orang sudah, ya. Waduh, nanti saya ditipu orang nih. Wah, khawatir sudah, hidupnya khawatir karena hartanya banyak itu, ya. Karena tadi di mana hartamu berada di situ di mana hartamu berada, hatimu itu di situ juga, di hartamu itu, ya. Jadi ya seperti Paman Gober itu mulai kehilangan, wah jadi khawatir saudara, ya, nggak mau hartanya itu hilang. Khawatir dan cemas, ya itu akan mengganggu apa ya, kesehatan kita loh, ya. Karena apa saudara? Keseimbangan hormon di dalam tubuh kita, kalau kita cemas, kita khawatir, itu ada zat dopamin, ada adrenalin, itu menjadi kacau, ya, menjadi meningkat, dan akibatnya apa itu? Ya, jantung berdebar lebih kencang, gitu kan, keringat dingin, ya. Nah, kalau saking kencangnya lalu pecah pembuluh darah di otak gara-gara khawatir, gimana saudara? Ya kan? Lambung ini sakit terus gitu ya, asam lambungnya meningkat. Ya. Karena apa saudara? Khawatir. Dan yang lebih parah, ini kalau zat-zat ini bisa berubah saudara, keseimbangannya ini berubah, yang paling parah bisa menimbulkan schizofren. Apa itu schizofren? Gangguan jiwa ya. Salah satu tandanya apa? Parno. Tahu parno? Paranoid, saudara. Curigation. Wah, ya. Jadi lihat orang, bisik-bisik di sana. Wah, ini jangan-jangan ngomongin saya ini. Padahal lagi bisik-bisik apa? Bisik yang lain kok, ngomong-ngomong berdua udah curiga aja nih. Wah, jangan-jangan dia mau ambil harta saya nih. Wah, dia jadi orang sakit jiwa, saudara. Karena schizofren itu, ya. Nah, jadi saudara-saudara, jangan saudara menjadi atau punya Tuhan Mamon itu, saudara. Ya, jadi ini dua hal ini yang Matius 6 jelaskan, yang membuat kita khawatir adalah yang pertama apa saudara? Kurang percaya. Yang kedua adalah mengabdi kepada Mamon, karena kita mengabdi kepada Mamon. Nah, lalu apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan supaya kita itu tidak menjadi khawatir? Ya, tentunya kebalikan yang tadi saudara, ya. Yang pertama kita harus percaya penuh kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan yang sanggup memelihara hidup kita. Percaya tanpa serep. Nah, itu, ya. Enggak ada lagi serepnya. Pokoknya percaya penuh. Saya enggak tahu keadaan saudara hari ini. Saudara dalam kondisi yang apa? Saudara dalam kondisi tidak percaya, saudara dalam kondisi kurang percaya, saudara dalam kondisi percaya, atau saudara dalam kondisi percaya penuh kepada Tuhan. Nah, saya nggak tahu, saudara yang lebih tahu diri saudara, ya. Tetapi kalau supaya kita tidak khawatir,
Mari kita percaya penuh kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Dan percayalah Allah punya banyak cara untuk memenuhi kebutuhan kita. Allah punya bukan hanya 1001 cara, Allah punya jutaan cara untuk menolong kita. Amin. Ya. Orang bisa tiba-tiba datang ke rumah, ya. Datang ke rumah, dan ini pernah kami alami, keluarga kami alami, saudara. Ya, datang ke rumah, di rumah udah persediaan uang tuh udah menipis, ya. Lalu saudara-saudara, tiba-tiba ada yang datang ketok pintu, kasih amplop, ini ada titipan dari papa. Apa ini? Ya, ini dulu papa utang, Tuhan berkati, sekarang udah bisa bayar. Pertolongan Tuhan datang melalui siapa, saudara? Orang lain, ya. Padahal udah nggak pikir-pikir lagi nih. Ya udah deh, udah mau dibayar enggak, ya terserah gimana. Tapi Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita, saudara. Ya. Tetapi bukan hanya itu saja, Allah punya cara menolong kita dengan apa? Memberi kekuatan kepada kita. Ya, teringat dalam Ulangan 8 ayat 18. Dikatakan bahwa Tuhan memberi kita kekuatan untuk maksud memperoleh kekayaan. Dan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan itu termasuk apa, saudara? Hikmat. Hikmat. Ya, hikmat pengetahuan ini, ya. Ya. Sehingga apa? Bagi orang ini nggak ada artinya, tapi bagi kita, wah ini bisa jadi duit nih. Bisa jadi duit, ya. Dan ketika kita mengolahnya betul-betul kita diberkati. Dan kita tidak perlu merasa khawatir lagi, saudara. Jadi saya teringat, saudara-saudara, saya sudah sering cerita, ya, tapi saya ceritakan lagi, itu waktu Krismon tahun 97 itu, ya. Ada seorang wanita, saya agak lupa namanya, tetapi dia itu orang Malang. Ya, dari Malang dia karena Krismon dia pindah ke Surabaya. Nah, waktu di Surabaya, saudara-saudara, dia lihat-lihat lagi nganggur juga, nggak ada kerjaan. Dia lihat di belakang rumahnya, kok ada apa itu, ya? Enceng gondok, saudara. Ya. Lalu dia pikir, ini kan hama ini, ya, tanaman hama ini. Tapi dia tertarik juga, ya Tuhan kasih hikmat sama dia, tahu-tahu coba buka literatur dan apa ini, tanaman apa ini, apa fungsinya. Ternyata setelah dibaca, diselidiki, dibikin percobaan, dia tahu serat enceng gondok itu kuat, ya, lihat itu, ya. Lalu dia iseng-iseng, dia bikin apa, tatakan gelas, saudara. Tatakan gelas. Temennya lihat, kok kamu bikin tatakan gelas dari apa ini? Oh, ini dari tanaman enceng gondok. Wah, menarik, ya. Ini natural ini, ya. Lalu temannya ini bilang, tolong bikinkan lebih banyak. Untuk apa? Saya mau ekspor ke Jepang. Dan ternyata sudah diekspor ke Jepang, wah laku, saudara. Akhirnya apa? Ini ibu ini membuat bukan hanya tatakan gelas, tetapi sampai kepada tas dari enceng gondok. Saya pernah lihat nggak itu enceng gondok jadi tas, ya. Terakhir saya lihat enceng gondok jadi ini furniture, bisa, saudara, dan kuat. Ternyata Tuhan kasih hikmat pada dia, ya, kasih kekuatan pada dia. Ketika dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa menolongnya, Tuhan kasih hikmat. Dan dengan hikmat itu dia bisa mengusahakan apa yang bagi orang lain nggak ada artinya, bagi dia bisa jadi duit, saudara. Ya. Dan itulah upahnya kalau dia percaya penuh kepada Tuhan. Dia bukan percaya yang setengah-setengah, ya, tetapi percaya yang penuh kepada Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, kalau kita tidak ingin khawatir, percayalah kepada Tuhan, ya, beriman penuh kepada Tuhan. Beriman penuh itu gimana sih, saudara? Percaya penuh itu gimana sih, saudara? Ya. Nah, ini di SPY udah sering ini, ya, tapi saya ceritakan lagi. Satu kali ada seorang akrobat, pemain akrobat, saudara, ya. Dia udah pensiun, tapi dia ingin menjadi terkenal lagi. Lalu apa yang dia lakukan? Dia bikin sensasi, saudara. Bikin pertunjukan yang menyeramkan. Jadi dia bentangkan satu tali,
tali kawat begitu di atas air terjun Niagara. Bukan Niagara-gara saudara ya, itu mah ada di Ancol, di Dufan, air terjun Niagara. Lalu dia berjalan di atas tali itu, dari ya Niagara itu satu ujung di Amerika, satu ujung di Kanada saudara. Jadi dia berjalan dari Amerika ke Kanada, berjalan di atas tali, pelan-pelan, orang tegang. Kenapa saudara? Karena dia kepleset, jatuh, udah pasti amsyong dia, mati dia ya di air terjun yang begitu besar. Ya dia pelan-pelan, akhirnya sudah dia sampai di ujung Kanada sudah. Wah semua orang tepuk tangan, semua orang televisi pun dia liput, dia bilang, wah kamu hebat, kamu hebat. Lalu orang ini bilang, kamu percaya nggak? Saudara percaya nggak kalau saya itu bisa nyebrang lagi ke Amerika dengan selamat? Semua orang bilang percaya, percaya. Lalu dia bilang, saudara percaya nggak? Saya itu bisa gendong satu orang dan saya bisa bawa dia dengan selamat ke Amerika juga. Oh semua orang bilang percaya, percaya. Oke kalau percaya, sini yang baju kuning, mari maju saya gendong. Wah yang baju kuning, wah jangan Pak, jangan, saya belum menikah Pak, jangan. Takut saudara. Ya. Wah kalau kamu nggak berani, sini yang baju merah. Wah jangan Pak, saya anak-anak saya masih kecil Pak, jangan saya. Ya. Ternyata nggak berani juga sudah. Ini beriman nggak? Nggak beriman ya, kurang percaya dia, nggak percaya, ya kan? Ya. Lalu saudara tiba-tiba ada satu anak kecil yang bilang, oke Pak, saya aja deh, saya berani. Wah, lalu orang-orang heran, ini nekat betul ini anak. Ya, tapi akhirnya dia digendong juga di atas pundaknya dan dia jalan pelan-pelan. Sekarang kecemasan orang-orang double. Karena apa? Kalau dia jatuh, yang mati bukan satu, tapi dua. Jadi dia pelan-pelan sampai akhirnya sampai ke sisi yang Amerika sudah. Ya, sampai ke Amerika. Wah, semua orang sekarang happy. Semua orang memuji-muji. Tetapi yang jadi bintang sekarang bukan bapak itu, tapi anak kecil ini. Ya, wah, kamu itu berani sekali. Kamu itu kok nekat sekali. Apa rahasianya kamu itu berani? Oh saya berani, kenapa? Saya percaya itu kan bapak saya, ayah saya itu pemain akrobat itu. Ya. Nah ini iman saudara, ya iman. Jadi percaya yang penuh tuh modelnya begini. Ya. Saudara ini anaknya siapa sih? Bapak saudara itu siapa? Bapak yang di jalan tali, jalan es, atau bapak yang di sorga? Saudara, bapak kita itu bapak yang di sorga, pencipta langit dan bumi, ya. Jadi ngapain kita nggak percaya sama dia, ya kan? Dia Allah yang besar. Kita tinggal percaya kepada Tuhan, ya, dan Tuhan akan menyelesaikan bagi kita, saudara. Amin, ya. Tuhan bisa kasih jalan, banyak jalan kepada kita. Berjuta-juta jalan, berjuta-juta metode Tuhan kasih kepada kita. Asalkan kita percaya kepada Tuhan. Kemudian yang kedua saudara-saudara, agar tidak kita khawatir, maka jangan kita mengabdi kepada mamon saudara, itu dia. Ya. Jangan pikiran kita ini lalu duit melulu saudara. Ya. Karena sampai ada lagunya kan, apa yang dicari orang, apa sudah? Uang. Apa tuh? Pagi, petang, pagi, siang, petang, malam. Yang dicari uang, uang. Ya, bukan Tuhan yang jadi prioritas saudara. Ya. Hanya mengabdi kepada Tuhan. Amin. Ya, kalau kita mengabdi kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang menguasai jagat raya ini, ya. Dikatakan saudara-saudara, ya, Allah akan sungguh memelihara kita. Tuhan tidak akan melupakan kita. Dan Tuhan Yesus saudara-saudara di dalam ayat 20 itu kan mengatakan demikian. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kenapa saudara? Ya karena di sorga nggak ada pencuri saudara, gitu kan? Ya kumpulkan harta kita itu di sorga saudara, bukan di dunia ini.
Ya sebagai orang tua memang kita bertanggung jawab punya kumpulkan harta untuk anak-anak kita. Tetapi bukan lalu itu menjadi tuan kita, saudara. Sampai kita itu jadi khawatir, waduh nanti harta saya berkurang bagaimana ya. Dan itu akan menyebabkan hidup kita nggak tenang, saudara. Ya. Tetapi mari kita hanya mengabdi kepada Tuhan. Ya. Seringkali bahkan kita itu kan menyanyikan ya, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ya kan? Lalu apa terusannya? Ku tinggalkan semua pada akhirnya saat ku kembali ke sorga. Saudara, ini kembalinya kemana nanti? Ke sorga apa kemana ini? Ya kan? Ya. Kalau saudara yakin kembali ke sorga, kita nggak bawa apa-apa kok, ya. Jadi ngapain khawatir sebetulnya dengan harta atau ya apa mamon itu ya? Nggak akan kita bawa, kita hanya tinggalkan untuk ya keturunan kita, saudara. Ya. Nah, tetapi ada hal yang menarik, saudara-saudara. Mungkin ada yang belum tahu. Salah satu tim gembala kita, Bapak Pendeta Muda Sandar Kasio, koordinator pagi ketua Glamor kita, itu tanggal 30 Desember yang lalu sudah kembali ke sorga, saudara. Ya kan? Sudah kembali ke sorga, saudara. Ya. Jadi yang biasa datang pagi kita nggak akan lihat dia lagi, saudara. Ya, karena dia sudah di sorga, saudara. Tapi yang mesti pasti begini, kita kan pasti juga akan mati kan, pasti akan kembali ke sorga atau pasti kembali kemana, saudara? Ya, saya berharap saudara pasti kembali ke sorga, begitu kan? Ya, dan nanti Pak Sandar yang akan sambut kita di pintu sorga, seperti dia sambut jemaat pagi-pagi itu, ya dia akan sambut. Nah, jadi waktu kesaksian, anaknya kesaksian, dia bilang begini, aduh papa itu dia tidak meninggalkan warisan apa-apa. Dia nggak ada kekayaan, nggak ada harta, motor aja juga nggak ada, ya kan? Dia tidak meninggalkan apa-apa, tetapi dia meninggalkan warisan yang berharga. Warisan apa, saudara? Warisan iman. Itu yang lebih berharga, ya. Warisan iman, sehingga apa? Anak-anaknya menjadi orang-orang yang beriman. Anak-anaknya menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, hidupnya baik, ya. Dan itu lebih berharga dari sekedar harta yang ya lalu dijejelin pada anak-anak kita, ya. Lalu nggak tahu, saudara, akibatnya apa? Karena ada orang-orang yang sudah nggak usah repot, saya nggak mau direpotin. Udah ini ada game, ada PS3, PS4, ya kan? Ada macam-macam type. Ya pokoknya jangan ganggu papa, ini kamu main. Ya, lalu hubungan dengan keluarga sama anak-anak jadi berantakan, sudah. Ya ngapain juga, kita punya banyak uang, tetapi hubungan dengan anak-anak menjadi jelek. Ya, nggak bagus juga, buat apa, saudara? Nah jadi saudara-saudara, jangan bertuankan mamon, ya dipengaruhi terus dengan harta dunia. Tetapi mari kita mengabdi hanya kepada Tuhan, ya. Ada pepatah Inggris bilang begini, uang adalah hamba yang baik, tetapi uang juga bisa menjadi tuan yang jahat. Artinya apa, saudara? Kalau kita ini diperbudak oleh uang, maka uang itulah yang akan menguasai kita, ya. Sehingga apa? Setiap hari pikiran kita hanya uang-uang saja, saudara. Kita nggak pikir pekerjaan Tuhan, kita nggak pikir ya ada orang susah yang lain yang mesti kita tolong, ya. Karena apa? Pikiran kita itu hanya uang. Nah, saudara-saudara, hal yang ketiga, kalau kita tidak ingin khawatir, hal yang ketiga adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, jadi jangan dipotong, saudara. Jangan cuma cari kerajaan Allah saja, tetapi harus juga dengan kebenarannya itu, saudara.
Nah, bagaimana kita dapat menemukan kebenaran daripada kerajaan Allah itu? Ya, kalau kita ini nggak pernah kontak dengan Tuhan, ya, karena kalau kita ini nggak pernah bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, nggak pernah doa, nggak pernah baca Alkitab, tidak pernah merenungkan, bagaimana saudara kita bisa tahu kebenaran kerajaan Allah itu? Nggak bisa, saudara. Ya, kita ini harus ya punya waktu yang disediakan khusus, punya kesengajaan untuk apa, saudara? Ambil Alkitab kita, apakah itu dalam bentuk ya Alkitab yang kertas, ataukah di iPad, ataukah di handphone, ya. Punya waktu yang khusus, sengaja menyediakan waktu untuk mencari kebenaran Allah itu, saudara. Ya kan? Coba kita perhatikan, ini menarik juga, saudara, ya. Di dalam ayatnya yang ke-33. Matius 6 ayat 33, apa yang dikatakan di situ? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, kata ditambahkan berarti apa, saudara? Sebetulnya sudah ada, lalu itu ditambahkan kepadamu. Ya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, lalu maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bukan ada kata diberi, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Enggak, saudara. Akan ditambahkan. Berarti apa, saudara? Sebetulnya itu sudah ada. Ya, berkat itu sudah ada. Kecukupan itu sudah ada pada kita, dan itu menjadi apa, saudara? Kebutuhan standar kita ternyata Allah sudah sediakan bagi kita. Itu luar biasa Allah kita, saudara. Ya, kebutuhan standar itu sudah ada, ya. Tetapi ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu akan ditambah kepada kita. Jadi kalau kita ini punya apa ya, pemahaman yang betul tentang ini, saudara, bahwa standar, ya, bahwa kebutuhan standar kita sudah dipenuhi Allah, kita ini perlu khawatir enggak? Enggak, saudara, seharusnya sih enggak, gitu kan? Enggak perlu khawatir. Ya, kalau mau lebih, cari dulu kerajaan Allah, kebenarannya akan ditambahkan kepadamu, ya. Karena itu, saudara-saudara, jangan kita itu menjadi khawatir. Hidup kita ini jangan khawatir. Ya, karena ya tadi saya katakan lebih banyak nggak enaknya kalau khawatir itu, ya. Makan susah, tidur juga susah, ya. Penyakit banyak, saudara, kalau khawatir, gitu kan. Ya, karena itu, saudara-saudara, 3 hal ini mari kita laksanakan, ya. Kalau kita tidak mau khawatir dalam hidup kita, yang pertama apa, saudara? Yang pertama, ingat, ya. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah, ya. Percaya kepada Kristus, percaya yang penuh kepada Kristus, ya. Jangan mengabdi kepada mamon, hanya mengabdi kepada Tuhan, ya. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita ikuti, Tuhan yang kita sanjung, Tuhan yang kita sembah, Dialah Allah pencipta kita yang sanggup untuk menolong kita, ya. Saya ingin akhiri dengan 1 Petrus 5 ayat 7 yang berbunyi demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sudah percaya itu? Ya. Serahkan segala kekhawatiranmu. Kalau hari-hari ini sudah khawatir, pemain musik naik, ya. Kalau hari-hari ini kita khawatir, mungkin khawatir yang tadi itu, ya, soal MEA, ya, soal anak kita ini mau bayar sekolah bagaimana dan sebagainya. Mari kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan dengan kepercayaan yang penuh, ya, kepercayaan penuh kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti bisa, dan Tuhan sanggup menolong saudara. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian. Kita mau naikkan satu pujian.
yang merupakan satu pernyataan iman kita. Yaitu lagu yang mengatakan, ku tahu Bapa peliharaku, dia baik, dia baik. Dan saudara-saudara yang percaya bahwa, saudara yang percaya penuh ya, saudara yang percaya penuh bahwa Allah sanggup menolong saudara, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan sebagai tanda iman kita bahwa Allah sanggup memelihara.